Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi di webinar Aptikom dan juga bisa AI dengan pembahasan mengenai project management. Sebelumnya mohon maaf untuk pembicara yang pertama Bapak Abdurrahman berhalangan. Jadi untuk pembicara nanti akan pada kesempatan ini saya yang akan mengisi untuk sesi project management. Oke, baik, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Oktav. Saat ini saya fokus dalam pengembangan startup di Bisa AI bersama dengan Pak Wira Satyawan sebagai co-founder. Kesempatan ini saya coba akan share mengenai bagaimana project management di startup ya. Jadi praktikal, namun kita tetap mengadopsi prinsip-prinsip dari Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. Nanti akan saya jabarkan mengenai PMBOK. Offline pada hari ini saya akan sedikit menyinggung mengenai PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Kemudian akan saya sedikit sampaikan mengenai Project Management di startup. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, saya akan share mengenai bagaimana cara membangun startup ya, dimulai dari awal sampai dengan bisa ada produk yang dihasilkan dari project management seperti itu. Ya baik, jadi sebenarnya project management body of knowledge ini merupakan salah satu acuan untuk pengembangan project. Nah di sini ada beberapa knowledge area pada PMBOK yang dapat menjadi acuan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, adik-adik mahasiswa dalam mengembangkan project. Project ini tidak harus project yang besar. Oke, nah jadi project ini bisa project sederhana ya, tidak harus project yang besar, atau bisa project yang besar, namun kita perlu melebarkan scope dari knowledge areanya. Nah pada kesempatan ini saya coba share bagaimana cara menyusun knowledge area dalam project manajemennya. Projectnya itu terkait dengan project di bidang IT. Jadi kita skopnya tidak melebar ke bidang lain. Kita dalam pengembangan startup IT, pengembangan aplikasi IT dan lain sebagainya. Nah pada kesempatan ini saya akan coba share beberapa knowledge area seperti waktu ya atau project time, kemudian biaya atau project cost, kemudian kualitas atau project quality, kemudian SDM atau project human resource, dan lain sebagainya. Tidak akan saya bahas semua, hanya beberapa yang menjadi esensial ya. Tapi sebenarnya semuanya penting. Namun ketika kita memulai startup ya, memulai suatu pengembangan project, kita perlu mendefinisikan yang esensial terlebih dahulu. Nah di sini yang pertama saya akan bahas mengenai project scope management. Nah jadi biasanya seperti ini. Tergantung ya, misalkan ada rekan kita ya, atau misalkan ada yang memiliki idea untuk membangun suatu startup. Nah kemudian orang yang memiliki idea, kemudian yang memiliki dana, itu disebut dengan project owner. Nah project owner nanti akan coba menceritakan mengenai apa yang ingin dibuat kepada project manager. Nah project manager ini biasanya stakeholder yang fokus pada manajemen projectnya, fokus pada memastikan bahwa proyeknya ini berjalan dengan baik. Nah, di sini langkah awalnya adalah kita mendefinisikan skopnya terlebih dahulu. Skopnya ini bisa kita definisikan ya, salah satunya dengan bantuan tools, nama aplikasinya ya saya sebut merek, namanya kalau saya biasanya menggunakan Microsoft Project ya. Nah, Microsoft Project ini kita bisa mendefinisikan beberapa work yang akan dikerjakan oleh tim production-nya seperti itu. Nah, jadi di sini project scope ini memastikan kita menyusun tas-tas yang akan dikerjakan dalam membangun project kita. Nah, biasanya ini kita definisikan dalam skema atau format work breakdown structure atau WBS. Ya. Nah, baik, ini sebagai contoh ya, ketika Bapak Ibu semua mencoba, sebenarnya saya ada demo ya, namun karena tadi terjebak macet, jadi saya tidak mempersiapkan untuk saat ini. Nah, jadi mungkin nanti kalau mau konsultasi boleh tanya-tanya ya melalui alamat email oktav@bisa.ai.
Nah, di sini saya coba rancang suatu project ini menggunakan Microsoft Project. Ya. Ini salah satu tools yang memudahkan kita dalam merancang projectnya. Nah, di sini sebagai contoh adalah yang dirancang yaitu project scope-nya. Kita perlu mendefinisikan dari work kita atau pekerjaan yang akan dikerjakan ya dengan WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di sini Work Breakdown Structure ini bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Project kita. Sebagai contoh, saya ambil kasus di Bisa Tampil ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah menggunakan Bisa Tampil ya. Nah, Bisa Tampil ini ya, misalkan ketika kita membangun, kita mendefinisikan, oh fungsinya seperti ini, kemudian non-fungsionalnya seperti apa, dan lain-lain. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh project manager, yaitu kita mendefinisikan satu persatu task-tasknya dalam format work breakdown structure. Agar efisien dalam membuatnya, gunakan tools, gunakan Microsoft Project, gunakan tools online, boleh ya, tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa efisien merancangnya. Nah, kemudian setelah kita rancang, ya biasanya itu akan kita sisipkan juga time-nya, waktu pengerjaannya. Namun ini biasanya kita libatkan project time ya, seperti itu, dan project resource. Nah, langkah awalnya adalah menyusun task yang akan dikerjakan. Ya, setelah disusun, kita bisa cetak hasilnya dengan pola atau format Gantt chart seperti di depan ya, seperti contoh project schedule ini. Oke, next. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan selain project scope, kita juga bisa mendefinisikan schedule-nya. Tadi kalau kita lihat, selain task-tasknya yang kita definisikan, kita mendefinisikan juga jadwal pengerjaannya. Nah, oke, kita ambil contoh misalnya saya ini adalah project owner dari Bisa Tampil. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba semua. Bisa Tampil ini. Oke, Bisa Tampil ini sebagai contoh misalkan fiturnya adalah yang pertama dapat melakukan video conference, yang kedua dapat membeli package meeting, kemudian yang ketiga dapat apalagi ya, misalkan menyelenggarakan event. Ya, ini ada 3 fitur. Ya. Nah, kemudian dari 3 fitur ini kita definisikan fiturnya apa saja untuk membangun tadi 3 fitur tadi. Nah, kemudian kita tentukan kapan waktu dalam pengerjaan 3 fitur tadi. Biasanya kita definisikan dengan Microsoft Project itu sangat enak sekali ya penggunaannya. Langsung bisa kita hasilkan Gantt chart sehingga ketika kita presentasi ke misalnya ke investor atau ke business owner ataupun ke kolega kita, ini sudah sangat jelas gitu. Oh, ini projectnya seperti ini gitu. Nah, jadi tujuannya di sini project schedule management adalah kita dapat memastikan agar waktu deliver dari project kita sesuai dengan target yang ditentukan seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti mulai pengerjaan ya untuk tasknya dan nanti ada timnya, kita perlu memastikan agar project yang disampaikan itu deliver on time. Kita bisa menggunakan tools manajemen tim. Ini salah satu yang sangat populer dan saya pun menggunakan, namanya Trello ya, trello.com. Nah, di sini bisa melibatkan banyak stakeholder ya, terutama programmer, developer, kemudian engineer ya, bisa masuk semua sehingga nanti pengelolaan proyeknya menjadi lebih tertata dengan rapi ya. Ini kita bisa menggunakan tools namanya Trello seperti itu. Boleh next. Nah, kalau kita lihat Trello-nya, ini ada orang-orangnya, siapa saja yang mengerjakan, kemudian task-nya apa saja, yang sudah didefinisikan sebelumnya pada project scope. Oke, berikut adalah project cost. Ya. Oke, jadi project cost ini adalah bagaimana kita merancang biaya yang kita keluarkan agar menjadi project ini sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Jangan sampai misalkan kita sudah definisikan, nanti ke depannya ada kesalahan gitu dalam mendefinisikan. Nah, ini diatur dalam project cost management. Nah, biasanya di sini kita melibatkan teman-teman dari accounting ya, atau misalnya dari finance dan lain sebagainya. Biasanya juga kita bisa menghitung misalkan projectnya itu adalah project on-site ya, atau project di third party. Kita bisa mendefinisikan project cost-nya itu dengan main days ya, misalkan main per days dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya banyak teknik. Nanti mungkin kita akan buat
webinarnya yang mengenai project cost management. Ini sangat panjang, saya tidak akan bahas detail di sini. Intinya adalah pada bagian project cost management, kita berusaha untuk melakukan perancangan, estimasi, budgeting, financial, funding, managing, dan controlling cost, ya seperti itu. Oke, baik. Berikutnya adalah project quality management. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa project yang kita bangun ini sesuai dengan kualitasnya ini baik, ya. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu bantuan dari kalau di software ada software quality assurance, ya. Kemudian ada juga auditor, ya, untuk audit beberapa project dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu yang kita perhatikan, ya, karena kualitas dari software atau aplikasi atau project yang kita bangun ini bisa kita kendalikan dengan adanya project quality management. Oke, saya akan kasih contoh di Bisa Tampil, ya. Ini saya coba lihatkan contoh di Bisa Tampil. Sebelumnya kayaknya ada contoh tadi. Contohnya ada di atas. Nah, di sini kita perlu melibatkan teman-teman yang terbiasa dengan quality assurance, ya. Kita minta bantuan untuk merancang dari test bed-nya, test bed, test script, dan lain sebagainya. Sehingga nanti project kita ini kualitasnya sesuai dengan apa yang kita definisikan. Nah, kita bisa menyusunnya, tidak perlu menggunakan tools yang wah, kita bisa menggunakan Excel atau menggunakan Word. Ini teman-teman dari Bisa AI menyusun seperti ini. Oke, sebagai contoh di sini ada, nah kalau kita lihat di sini, ada task yang kita definisikan. Misalkan tasknya tadi mampu membuka video conference, yang pertama. Yang kedua adalah mampu join room, dan sebagainya. Nah, nanti di sini ada indikator pencapaian yang harus wajib dijalankan. Biasanya tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Biasanya kalau saya mintanya 5 indikator pencapaiannya. Nah, setelah itu nanti akan ada statusnya. Misalnya statusnya ini tercapai atau tidak, kurangnya apa, dan sebagainya. Inilah yang dilakukan di project quality management. Oke, baik, sambil menunggu teman-teman ya, mungkin ada kendala di jaringan. Nah, jadi kita, oke, saya kasih contoh terlebih dahulu ya untuk project management keseluruhan misalkan di Bisa Tampil, ya. Nah, jadi tadi setelah kita mendefinisikan scope, ya, budgetnya kita tentukan, misalkan budgetnya ini bisa per task atau bisa per keseluruhan. Nah, setelah budgetnya kita tentukan, cost-nya, kemudian kita bisa juga menentukan time-nya, kapan deliver-nya. Ya, misalkan minggu pertama, ya, kita mengerjakan apa saja, minggu kedua apa saja, dan seterusnya. Kemudian quality assurance-nya kita pegang agar project yang kita bangun ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh business owner, seperti itu. Oke, nah jadi ada salah satu bagian penting lainnya di dalam project manajemen, ya, yang sudah diceritakan di PMBOK. Salah satunya adalah project resource, ya, atau project human resource. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus dapat memanfaatkan, memaksimalkan tim kita, tim yang kita peroleh, agar semuanya on job, gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita mendefinisikan project resource-nya dengan baik. Nah, resource ini bukan hanya human resource saja, tapi bisa mesin, kemudian bisa intellectual property, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ini project resource, ya, human resource-nya. Jadi saya definisikan misalnya programmer back-end, pekerjaannya apa saja, fungsi mana yang dikerjakan, kemudian back-end targetnya kapan, dan lain sebagainya. Jadi semua tim ini biasanya, kalau saya menjadi project manajernya, saya definisikan, oh ini targetnya sekian dan tasknya sekian, gitu. Nah, jadi boleh sederhana menggunakan Excel atau PowerPoint, ya, agar mudah presentasi dengan business owner, seperti itu. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah project risk management. Nah, kita harus memperhatikan resiko-risiko dari pengembangan project kita. Resiko dalam aplikasi yang kita bangun, dalam software yang telah jadi, dan sebagainya. Nah, jadi resiko ini sebenarnya bisa banyak, ya, tim yang membantu project manager, seperti misalnya quality assurance, ya, kemudian risk planning, dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau kita masuk ke dalam sistem, itu bisa information security, ya, dan lain sebagainya. Oke, saya coba contohkan, coba di scroll lagi. Saya coba contohkan untuk project risk management. Ini di security, ya, ini sebagai contoh, misalkan kasusnya adalah di pengembangan aplikasi back-end.
Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, misalkan semuanya inputnya ini harus POS gitu. Kalau untuk autentikasi data, kemudian kalau untuk kalau kita menggunakan PHP, deteksi info.php-nya ini harus dihilangkan. Kemudian contoh lainnya adalah password itu harus dikirimkan dalam bentuk clear text, atau kita harus melakukan enkripsi. Nah, ini semua didefinisikan oleh project risk manager ya, seperti itu. Bisa juga dengan information security manager dan lain sebagainya. Risknya ini sebenarnya banyak ya, risknya bisa risk secara server, secara data, secara data center dan lain sebagainya. Oke, baik, tadi saya coba jelaskan ya PMBOK, Project Management Body of Knowledge, yang umumnya menjadi panduan seseorang dalam merancang suatu project. Nah, ini sebenarnya certified-nya ada ya, jadi bisa kita ikut certified ya, sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba ambil kasus ya pada project management di startup ya, di mana startup ini kan lebih fleksibel sebenarnya, tidak terlalu kaku mungkin ya. Jadi kita akan coba lihat, saya coba share sedikit apa yang telah kita kerjakan di beberapa project. Oke, saya coba ambil kasusnya di bisa tampil development ya. Oke, kemudian di sini kita ada tim pengembangnya, ada 10 orang, contoh ya, ini contoh ya. Kemudian jumlah tim operasionalnya ada 10 orang, ini contoh juga. Kemudian jumlah IT supportnya misalkan ada 2 orang dan sebagainya. Nah, ini kita dalam pengembangan tim, ya mungkin ini sudah operasional ya, tapi perlu kita plan juga sejak kita bangun aplikasinya, karena bangun aplikasi tanpa adanya operasional ke depannya itu juga menjadi kurang baik ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, langkah yang pertama adalah biasanya itu adalah kita literatur study, kita pelajari dari orang-orang yang sudah berhasil. Kemudian kita pelajari dari literatur ya, dari sumber-sumber dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita bisa coba mengambil kuesioner ya, maksudnya kuesioner ini kita ambil sebagai acuan kita. Jadi jangan sampai kita dalam mengembangkan suatu proyek kita berpikirnya secara subjektif. Nah, ini perlu kita validasi dengan melibatkan teman-teman dari eksternal, kemudian dari teman-teman yang sudah berhasil dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan kita coba dalam pengembangan suatu produk ya, startup dan lain-lain, perlu adanya product research. Oke, kita perlu juga dalam manajemen project kita melakukan benchmarking ya. Benchmarking ini semacam kita coba teliti punya orang lain seperti apa. Misalnya bisa tampil nih, kita lihat kompetitornya seperti apa. Misalkan WebEx misalnya, atau misalkan Google Meeting. Nah, kita lihat ya, comparing. Nah, ini yang dilakukan di benchmarking ya. Biasanya project manager akan melihat hal itu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa outperform dari yang sudah ada existing seperti itu. Next. Nah, kemudian sebenarnya ini salah satu yang banyak dilewatkan ya, yaitu UX dan UI. Karena ini menurut saya ini salah satu termasuk dalam ranahnya project management ya. Karena ketika kita manajemen suatu project ya, kita perlu memperhatikan bagaimana project kita ini bisa digunakan dengan baik. Jangan sampai proyeknya sudah selesai, tapi proyeknya ini tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Karena misalkan desainnya tidak oke. Kemudian interaksi penggunanya kurang bagus. Nah, ini kan membuat orang males untuk menggunakan aplikasi kita gitu, menggunakan sistem kita dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu juga di awal dalam membangun suatu proyek, kita melibatkan UI UX juga perlu. Nah, setelah kita definisikan proyeknya, langkah berikutnya biasanya kita establish tim ya, kita bangun tim ya, timnya kita bangun. Nah, timnya kita bangun ini melibatkan, ini saya ambil kasus contohnya tim IT ya, untuk membangun produk menggunakan IT ya, menggunakan aplikasi. Contohnya bisa tampil. Nah, ini saya definisikan ya, saya tunjuk project manajernya misalkan, kemudian siapa yang menjadi lead-nya, misalnya ada front end lead, back end lead, system analyst lead, kemudian data manager lead, kemudian SQA lead,
UI UX lead dan lain sebagainya. Nah, lead-nya ini yang akan bertanggung jawab dalam mengelola timnya masing-masing. Nah, jadi jangan mungkin kebanyakan ya kalau kalau adik-adik mahasiswa baru memulai ya, dia akan menjadi CEO ya. CEO ini bukan banyak ada metode agile, ada waterfall dan lain sebagainya. Biasanya ya kita menggunakannya yang agile. Oke, jadi itu tadi contoh case-nya. Intinya adalah manajemen project ini kita memastikan agar software atau produk yang kita bangun itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh business owner. Nah, business owner-nya bisa kita sendiri ya sebagai project manager-nya atau bisa orang lain gitu. Nah, untuk jadi ini saya summary aja ya, summary-nya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengacu pada prinsip dari project management body of knowledge yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi itu kalau kita belajar PMBOK nggak mungkin sekilat ini ya, banyak sekali komponennya di dalamnya, satu buku penuh. Nah, namun di sini mungkin saya ambil best practice-nya ya. Tadi ada cost, ada time, ada scope, ya, integrity, risk management, dan quality assurance. Yang perlu kita perhatikan agar project kita deliver on time, sesuai dengan scope yang diperlukan, ya. Kemudian resource-nya semua terpakai, kemudian tidak ada risk yang kita hadapi, kemudian kualitasnya terjaga. Nah, itulah prinsip dari project management ya pada pengembangan software atau aplikasi atau produk ya yang biasanya di startup seperti itu. Oke, mungkin pembahasan dari saya sampai di sini dulu.